Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Rizky Pratama, mahasiswa dari kampus IPB Infada Cirebon, Prodi PTIK kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memberitahu terlebih dahulu judul jurnal yang saya akan baca. Judulnya adalah Rule Based Reasoning untuk monitoring distribusi bahan bakar minyak secara online dan real time menggunakan radio frequency identification. Nama jurnalnya adalah Jurnal Sistem Informasi Bisnis 01 2017. Volume dan halaman volume nomor 7, halaman 39 sampai 47. Tahun 2017. Penulisnya adalah Muhammad Iqlil Mustafa dari jurusan Sistem Komputer Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer PAT Semarang. Untuk mereview jurnal, saya terbagi menjadi 4. Yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama dari pendahuluan. Bagian pendahuluan, yang pertama itu apa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem monitoring distribusi bahan bakar minyak secara online dan real time dengan menggunakan metode rule-based reasoning dan teknologi RFID. Yang kedua, latar belakang atau alasan kenapa penelitian memilih permasalahan tersebut. Latar belakang atau alasan peneliti memilih permasalahan tersebut karena terdapat kesalahan pendistribusian BBM dari Central Supply Facility Pertamina ke SPBU sebanyak 2045. Akibat kesalahan tersebut mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan oleh para pengusaha penjual BBM yang bermitra. Yang ketiga, apakah penelitian tersebut menggunakan pendekatan atau metode baru ataukah menggunakan pendekatan atau metode yang sudah pernah digunakan oleh peneliti lain. Penelitian ini tidak menggunakan metode baru yang sudah pernah digunakan oleh penelitian lain. Yang keempat, masalah apa yang ingin dijawab oleh peneliti. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah ketika monitoring dengan RFID. Jika sistem RFID tidak dapat hidup selama 24 jam, maka akan berakibat tergantungnya informasi yang terhubung dalam satu jaringan. Lanjut ke nomor yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, tuliskan metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, rule based reasoning. Rule based expert system merupakan aturan yang terdapat dalam sistem pakar yang diadopsi dari seorang pakar untuk mendapatkan kesimpulan dari kondisi yang ada. Yang kedua, radio frequency identification atau RFID. RFID merupakan salah satu solusi sistem pelacakan dan melacak benda-benda baik secara global maupun lokal menggunakan tag RFID. Yang ketiga, safety stock. Safety stock sangat penting dalam persediaan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Besar kecilnya safety stock dipengaruhi oleh penggunaan bahan baku rata-rata dan faktor waktu atau lead time. Yang kedua, jelaskan diagram penelitian yang dibuat. Penelitian yang dibuat itu cara kerjanya yaitu fisik. Tag RFID memiliki nomor seri berbeda-beda atau unik. Selanjutnya, tag RFID radio frequency identification akan dipasang di kendaraan pengirim BBM dan di kendaraan pengirim tersebut akan didata atau disimpan identitasnya di komputer berdasarkan nomor seri yang tertempel pada kendaraan pengiriman BBM. Selanjutnya, tag RFID itu akan dibaca oleh reader setiap sampai SPBU atau melewati SPBU lainnya dan hasilnya akan disimpan di database online yang terkoneksi internet yang terhubung komputer menggunakan layanan broadband seperti Telkom, Telkomsel, XL, Axiata, Indosat, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana pengujian yang dilakukan? Pengujian yang dilakukan yaitu
ada 3. Yang pertama, bahan penelitian dulu. Bahan penelitian meliputi data seperti sistem distribusi, pelakuan jika terjadi kesalahan pengiriman, dan waktu pengiriman yang diambil dari perusahaan PT Pertamina dan perusahaan rekanan di Jawa Tengah. Data penelitian menggunakan data sampel 5 SPBU. Alat untuk mendukung sistem monitoring ada 2 jenis. Pertama adalah perangkat keras, dan yang kedua adalah perangkat lunak. Untuk yang kedua, prosedur penelitian. Tahapannya adalah tahapan studi pustaka, yang kedua tahapan identifikasi, terus tahapan perancangan sistem, tahapan implementasi dan simulasi, dan yang terakhir tahapan hasil dan analisis. Yang ketiga, rule based persediaan BBM atau rule based yang digunakan dalam mengantisipasi keamanan stok BBM di TBBM, yaitu dengan menerapkan rule based atau basis aturan yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi komputer adapun rule based tersebut disusun sebagai berikut. RB1, if stock and booking, then free stock sama dengan stock booking. RB2, if free stock lebih safety, then pesan stok dalam keadaan aman. RB3, if free stock kurang dari sama dengan safety, then pesan stok dalam keadaan tidak aman. Silakan lakukan pemesanan kembali. Lanjut ke yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan, yang pertama, apa solusi yang diberikan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Solusi yang diberikan peneliti adalah pihak admin TBBM mengapon melakukan input data jenis BBM dalam truk tangki BBM yang dipasang tag RFID, data reader, data konsumen, data SPBU bersama rute yang akan dilalui, data pemasok, dan data user. Yang kedua, bagaimana cara penelitian mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat, yaitu dengan cara pihak TBBM mengapon melakukan pemesanan untuk jenis BBM dan kuota yang diinginkan ke marine. Transaksi ini dicatat sebagai pemesanan ke marine. Selanjutnya, pihak TBBM menerima jenis BBM yang telah dipesan untuk dimasukkan ke dalam gudang masuk. Transaksi ini dicatat sebagai gudang masuk. Seiring dengan hal tersebut, pihak pemilik SPBU melakukan pemesanan secara online ke TBBM pengampun untuk SPBU yang dimilikinya. Selanjutnya, transaksi ini akan tercatat di bagian gudang keluar dengan status booking karena belum terjadi pengiriman. Selanjutnya, pihak operator melakukan pengiriman berdasarkan pemesanan yang dilakukan oleh pemilik SPBU sekaligus memberikan nomor pengiriman untuk menentukan truk yang sudah terpasang tag RFID untuk memuat BBM ke tujuan pemesanan. Yang ketiga, apakah eksperimen dilakukan berhasil? Jika tidak, apakah penelitian membahas penyebabnya di dalam jurnal? Apakah eksperimen yang dilakukan berhasil? Ya, guna memonitoring safety stock dilakukan pengambilan sampel 5 jenis BBM, yaitu premium, solar, pertamax, kerosin atau minyak tanah, dan pertalite. Dalam hasil penelitian, untuk jenis pertamax mengalami stok tidak aman karena stok dalam posisi 534, safety stock dalam posisi 914, dan booking dalam posisi 0, sehingga free stock dalam posisi 534 didapat dari selisih antara stok dikurangi booking 534 dikurangi 0 karena sesuai RB3 safety stock pada subbab 3.4, maka didapatkan status stok tidak aman dan lakukan pemesanan kembali, sehingga bagian PP penimbulan dan penyaluran harus melakukan pemesanan kembali ke marine. Selain jenis pertamax, jenis BBM lainnya masih dalam status stok aman. Yang keempat, di mana letak kontribusi terbesar dari penelitian yang dilakukan? Ada pada bagian hasil dan pembahasan, yaitu si peneliti berhasil membuat jalur SPBU terdiri dari satu atau lebih reader RFID. Jika semua reader yang
yang dilalui truk selama pengiriman dapat dengan semua reader di jalur SPBU tujuan, maka status pengiriman sesuai jalur. Jika reader yang dilakukan truk selama pengiriman minimal hanya reader terakhir yang sama dengan reader di jalur SPBU tujuan, maka status pengiriman memotong jalur, dan jika sama sekali tidak ada kesamaan antara reader yang dilalui dengan reader di jalan SPBU, maka status pengiriman tangki hilang. Lanjut kesimpulan yang keempat. Bagian kesimpulan, apakah kesimpulan yang dituliskan sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Ya, yaitu monitoring bahan bakar minyak dapat dilakukan melalui sistem monitoring yang dirancang menggunakan metode rule based rationing untuk monitoring distribusi BBM secara online dan real time dengan RFID. Yang kedua, apakah masih ada masalah penelitian yang belum terselesaikan? Ada satu hal yang mungkin menjadi masalah, yaitu sistem ini tidak akan stabil jika perawatan sistem tidak terjaga dengan baik. Seperti komputer klien untuk reader harus terjaga. Jika terjadi kerusakan, maka sistem tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, apakah kamu memiliki ide atau cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian? Ide yang saya anjurkan adalah dengan menambah jumlah karyawan dan menambah peralatan yang diperlukan seperti mengupgrade komputer dan peralatan elektronik lainnya. Alasan saya mengapa menambah karyawan karena beberapa karyawan dapat berganti shift agar sistem yang berjalan tidak berhenti atau tidak akan kerusakan ataupun kesalahan dari sistem itu sendiri. Dan kenapa saya menganjurkan mengupgrade komputer dan alat elektronik lainnya? Karena menjalankan mesin tanpa henti dikhawatirkan timbul kesalahan yang tidak diinginkan. Yang keempat, di mana letak kelemahan jurnal yang kamu baca? Di bagian jurnal, karena harus berulang kali baca untuk dapat dipahami. Penerapannya karena harus menggunakan komputer yang spesifikasi yang bagus. Yang kelima, apakah referensi yang digunakan dalam jurnal up to date? Untuk referensinya tidak up to date karena mengambil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000 sampai 2014. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.